Sahabat hikmah di balik kisah. Beberapa waktu lalu ada rekaman video amatir yang viral di media sosial. Dari rekaman video amatir itu terlihat seorang pria diboncengi sepeda motor metik seketika mengejar pengemudi mobil yang melintas di ruas jalan TP Simatupang, Pasar Bo, Jakarta Timur. Dalam kondisi terpincang-pincang, pria ini menghalangi pengemudi mobil yang tengah melintas. Di hadapan pengendara lainnya, pria ini menuduh pengemudi mobil ini telah menabraknya hingga mengalami luka. Belakangan diketahui, aksi tersebut hanyalah modus pemerasan. Pelaku berinisial AF kemudian ditangkap aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu dini hari. Pelaku mengakui, aksi pemerasan dengan modus tabrak lari nekat dilakukannya lantaran membutuhkan uang untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan sebagai terapi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur, Jakarta Pusat. Pelaku AF terancam pasal berlapis, yakni pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 318 KUHP terkait fitnah, dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam hikmah di balik kisah bersama saya Adam Surya Negara dan juga Ustadz Zaki Mirza. Gimana Ustadz? Sehat? Aman? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat terus. Semangat terus ya. Oke Pak Ustadz, ini kita baru saksikan juga bagaimana ada seorang pelaku gitu ya yang pura-pura keserempet dan dia juga melakukan pemerasan nih terhadap orang lain. Nah, ini Pak Ustadz melihat fenomena ini seperti apa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seburuk-buruknya orang muslim itu yang masuk dalam kategori orang munafik ya. Makanya kan ciri-ciri orang munafik itu 3 yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi, Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun. Ciri orang munafik itu 3. Ini banyak banget kita lihat di keseharian ya. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk dalam golongan orang-orang itu ya. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara banyak bohongnya. Kalau dia berbuat banyak nggak benernya. Itu. Yang kedua idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkar. Wah janji ini investasi apa segala macam. Ternyata nggak ada hasilnya. Kan banyak nih. Bahkan sampai urusan umroh haji pun banyak orang yang menipu. Padahal ini urusannya dengan Allah. Makanya kalau udah urusan umroh haji, anak yatim, pesantren, hati-hati nih. Tinggal nunggu waktu doang kalau di situ banyak penipuan. Gulung tikar aja ujung-ujungnya. Kenapa? Karena ini urusannya sama Allah gitu. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Jadi Pak RT tapi nggak jalanin tugas gitu kan. Atau dia jalanin tugas tapi dia berkhianat, tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Itu kan masuk dalam berkhianat. Nah, hal ini kita lihat kisah tadi ya, mudah-mudahan banyak hikmahnya nih. Bagaimana dia membohongi orang lain, mencari rezeki yang itu sebenarnya halal, tapi karena ada unsur gharar, menipu orang lain, akhirnya nggak berkah gitu. Orang banyak yang cari halal, tapi kan ada istilah halalan thayyibah. Halal dan baik. Kalau halal banyak, tapi tidak semua yang halal itu kan tentu baik. Gitu ya. Karena baik ini, contoh gini, yang paling gampang. Ini gorengan, ya. Kita beli di pinggir jalan. Gorengannya halal apa enggak? Halal dong. Gorengannya halal, tapi karena ada di pinggir jalan, banyak asap, banyak debu, nempel, kan jadi nggak sehat. Nah itulah halalan thayyibah. Nyari rezekinya mungkin halal dari minta-minta, tapi karena ada unsur menipunya, akhirnya nggak berkah. Rezeki itu yang paling mahal adalah berkahnya. Banyak orang yang gajinya gede, tapi habis terus tuh. Nggak tahu kemana ya. Perasaan puluhan juta bulanannya, kok nggak kelihatan gitu loh. Tapi ada tukang somai, cuman gaji pemasukan lah. Ya 500.000 sebulan, 1 juta, 2 juta. Tapi alhamdulillah tuh hidupnya berkah. Berkecukupan. Nah, rezeki itu yang mahal berkah. Nah orang yang nipu walaupun caranya kelihatan baik, tapi kalau ada unsur penipuannya itu nggak akan berkah.
Karena yang nyampe kepada Allah bukan cuma halalnya, tapi berkahnya. Kenapa? Yang tadi pura-pura apa namanya ya, pura-pura kekurangan fisik, ketabrak segala macam gitulah ya. Nah, pada akhirnya kan dia dapat uang bisa jadi, kemudian dia beli beras, nasi, lauk, dia makan. Tapi yang dia makan itu sesuatu dari hasil menipu, maka sudah menjadi catatan dari Allah, sesuatu yang kita masukkan dari sesuatu yang tidak halal, dari hasil menipu gitu ya. Akhirnya badan pun semua darah tergerak untuk berbuat juga yang tidak baik. Makanya hati-hati. Kita nih orang tua, bapak dan ibu, ada anak-anak di rumah ya. Kalau cari rezeki sebisa mungkin coba selektif. Jangan sampai ada uang, rezeki yang jelas-jelas haram kita bawa ke rumah. Hati-hati loh. Dimakan istri, ya kan? Jadi susunya anak-anak, jadi daging, jadi darah. Jangan salahin kalau mereka suatu saat hidupnya terdorong untuk buat maksiat. Bukan karena salahnya dia semata-mata, tapi karena kita nyari sumbernya tuh nggak halalan thayyibah, jauh dari berkah, gitu Bang. Oke, ini Pak Ustadz, kalau misalkan memang ada yang bilang bahwa nggak apa-apa nipu atau bukan bohong buat kebaikan, itu sebenarnya gimana? Ya kalau bohong buat kebaikan tuh contoh gini, abang lagi berantem nih sama temennya, saya kenal juga, padahal nggak ngirim salam, bang kirim salam dari Mas Adam, katanya abang Masya Allah orang baik, padahal nggak ngomong gitu loh, malah sebaliknya, Ustadz apaan tuh temen saya, dunia akhirat nggak saya maafin, misalnya begitu. Itu kan bohong tapi buat kebaikan, nah itu yang dibolehkan. Kalau ini kan bohong buat dapat rezeki dan nipu. Yeah. Nah, rezeki yang kita cari dari hasil nipu, pertama jauh dari unsur halal, walaupun dia halal, kan halal sebenarnya kan. Kalau mencari rezeki ya mengemis itu walaupun dibenci Allah tapi kan dia halal. Tapi subhanallah ketika dia menipu, kan banyak orang ngemis tapi punya rumah gede di kampung. Jadi bukan karena dia orang susah. Ya halal betul, tapi kan jauh dari berkah. Yang paling mahal itu adalah berkah ketika mencari rezeki. Gitu. Oke Pak Ustadz, tadi kan kita lihat tuh Pak Ustadz, bahwa pelakunya dia olahraga tuh, lari-lari kan, walaupun dia meres juga. Nah setelah ini kita akan bahas nih Pak Ustadz, olahraga, memanah dan berkuda. Tetaplah di Hikmah di Balik Kisah.